Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shalli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulun masih diberi kesempatan mengisi kuliah 7 menit. Sebenarnya kuliah 7 menit membaik. Cuma pembahasan ulun ini lumayan panjang kalau dijelaskan satu persatu. Ulun yang hendak ulun bahas itu ialah sebuah tafsir ayat yang ada di dalam Quran. Saya menggunakan metodologi tafsir mawdu'i namanya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan mawdu'i itu artinya tafsir tematik. Tema-tema yang tertentu dikumpulkan menjadi satu. Nah, itu namanya mawdu'i. Nah, dalam bahasa Arab, cinta itu banyak variasi, banyak kata yang mewakili kata cinta tersebut. Misalkan malah Rahman itu cinta juga, Rahim itu cinta juga. Begitu pulang ada lagi Habba itu asal katanya fi'il madhi 2 huruf menggunakan tasdid. Nah, kalau di dalam ilmu syaraf kalau kata itu 2 huruf itu ada timbangannya namanya wazannya ialah fa'ala. Nah, kalau divariasi lagi baik kan sorof itu ilmu yang bisa memutar kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia bekerja jadi memperkerjakan, dikerjakan. Nah, itu urusan sorof. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu namanya sorof. Contohnya tadi habba, yuhibbu habban, sama artinya kan mencintai. Tapi nanti di beberapa ayat kata habba itu berubah katanya, pengertiannya jadi padi, jadi bulir. Nah, itu kata habba aja. Kalau yang ulun kumpulkan kata ahabba itu ada sekitar 41 variasi di dalam ayat Al-Qur'an. Termasuk dalam timbangan fa'ala yufa'ilu, fa'alan gitu. Nah, kata dasarnya habba yuhibbu ahabban. Artinya mencintai. Kalau mencintai uhibbu. Nah, kalau habibi itu yang saya cintai, habibi itu saya yang cintai. Kalau muhibbun itu orang yang dicintai, Nah, di ayat Al-Baqarah 165 itu ada kata habba. Wa minan nasi may yakhdi'u minan dunillahi andada yuhibbu. Nah, ini dia dicintai olehnya. Hum tu baik kata domir yang kalau dalam bahasa Indonesia saya, kamu, dia. Nah, hum ini kata ganti ketiga tunggal yang merujuk pada mereka. Merekanya kembali kemana? Ya, kembali kepada An-Nas. Jadi ada satu cinta setelah ada orang nanti yang bisa kita cintai. Contohnya kayak istri kita, anak kita, harta. Nah, makanya kalau di dalam tradisi Islam atau Ibrani, khususnya kita, itu ada yang namanya berkurban. Berkurban itu bukan berarti
paksaan, itu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar cinta kita itu dengan yang lain itu kada selevel dengan cinta dengan Allah. Nah, ini yang disebut ayat cinta. Ayat cinta itu bukan berarti cinta itu sekedar memiliki individu, misalkan memiliki kebendaan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan being atau having. Nah, kalau being itu artinya mengada. Sama kita hendak mencintai Allah, itu kita harus menghadirkan Allah itu. Nah, dalam Islam disebut ihsan. Ihsan. Kayak apa caranya supaya kita cinta dengan Allah, sedangkan Allah itu kada berbentuk materi, kada kawa dilihat lewat indera kita. Ustaz Taufik ini kadang ngajak mengingatkan ulun meskipun dalam sholat baik. Apa Ustaz Taufik ini kadang Ustaz Taufik ini kayaknya surat favoritnya di awal-awal Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Nah, kata khatam itu artinya fi'il madhi, Pak. Fi'il madhi itu artinya fi'il yang lampau. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada past tense continuous. Itu pekerjaan yang terus berlangsung, sedangkan fi'il madhi itu telah lampau, kadalah pasti akan kena berubah. Nah, kata khatamallahu ala qulubihim, mereka ditutup hatinya, penglihatannya, pendengarannya. Sama ada yang bertakun begini, ulun nih diciptakan Kristen, kenapa aja Allah itu kayak kada adil? Nah, itu karena inya ditutup. Inya bukan kada bisi hati, inya bukan kada bisi mata, inya bukan kada bisi telinga, tapi mata hatinya ditutup. Penglihatannya bukan penglihatan yang ada matanya, penglihatannya ditutup, pendengarannya ditutup. Bukan kada bisi telinga, tapi pendengarannya ditutup. Nah, itu yang kalau dalam kita Islam disebut hidayah taufik. Kalau kada dapat itu biar dihiga sini. Nah, orang masjid parak loh, pas belum tentu bayar orang tuh kesini. Karena apa? Karena mata pendengarannya itu ditutup. Nih kayak dosen dulu namanya Karel Strandberg. Dia pernah penelitian langsung baik ke pondok pesantren, atau Martin van Gronnesen, itu dosen ulun dua waktu di Jogja malam. Itu tuh mereka itu belajar Islam, tapi karena mereka penglihatannya, mata batinnya, mata pendengarannya ditutup, ini kadang menerima dengan ajaran Islam. Sama itu tadi, ada orang ateis, belajar Islamnya, belajar wudhu, belajar sholat, belajar ini, tapi kadang masuk Islam. Itu namanya kada dicintai oleh Allah, karena mata batinnya tadi ditutup. Nah, di ayat lain kayaknya di surat At-Taubah itu disebutkan kalau kita cinta dengan Allah, kita harus mengikuti yang namanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kayak apa Nabi itu sholat, kayak apa Nabi itu bersedekah, kayak apa Nabi itu memperlakukan anak kecil, bagaimana Nabi memperlakukan istri-istrinya. Nah, itu petunjuk dari ayatnya. Kalau kita mencintai Allah, nah kalau kita hendak mencintai Allah, ikuti Nabi. Bagaimana mengikuti Nabi? Ya, ikuti perilakunya. Kan Nabi itu sholatnya kayak ini. Nah, persoalan sholat kita pernahlah mengikuti Nabi, atau pernahlah kita mengikuti ajarannya Nabi. Misalkan sholat duha itu Nabi kada pernah meninggalkan, baik. Nabi kada pernah meninggalkan, meskipun di rumah kita mengerjakannya. Atau sholat yang lain, sholat tahajud ini sholat yang paling berat, baik.
Sholat paling berat kenapa? Ya pian amun kaya ulun kan begana di masjid mungkin nyaman lah. Tapi kalau pian yang bekerja turun pagi jam 6 bulik kena jam 5 awak lapah ada. Malam tuh amun nah itulah baik. Kalau pian kau melaksanakan insya Allah yang namanya uhibbuhum, mereka akan dicintai oleh Allah, itu pasti akan ada jalan kalau pian mau melakukan. Ada lagi ayat yang menunjukkan bahwa cinta Allah itu sangat lembut dibandingkan kita. Namun pian hendak buktinya nih, ulun tuh kadang menyediakan setiap Rabu kan kadang menyediakan masakan beras itu 7 liter. Nah, coba bayangkan Allah Subhanahu wa taala itu mengasih rezeki ke seluruh alam semesta ini baik. 7 liter itu aja kadang ulun kelimpungan. Maksud kelimpungan ya pen coba bayarlah membasuh berasnya itu butuh waktu kan Pak. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan rezeki ke seluruh makhluk termasuk yang ada semutnya kah, yang ada terenggiling, yang ada burung, semua itu dikasih rezeki. Nah, begitu jaminan Allah kalau dia sudah mencintai. Contohnya mencintai itu banyaknya orang kafir tuh. Seandainya orang kafir tuh baik kada benar kok kasih sayang Allah itu kada selembut itu. Mungkin kayak ulun misalkan lo kasih bapak mengasihinya lagi, ini aja sudah ingkar dengan aku, tapi masih kan. Nah, jadi jangan bekerja hati baik kalau pian dapat sakit misalkan kayak adik ulun TBC, ya jangan bekerja hati. Yang mungkin Allah tuh menegur dengan itu hendak menurunkan rahmatnya atau ibrah itu artinya pelajaran. Ya siapa tahu kita ini terlalu banyak dosa, siapa tahu kita ini terlalu banyak menggunjing, siapa tahu karena kita terlalu banyak menggerutu dengan rezeki yang dikasih Allah. Nah, dengan itu Allah menggantinya. Banyak lagi hal yang Allah itu kasih sayangnya sangat lembut dibanding kita yang dalam tanda kutip lah. Kita tuh kadang mengukurnya dengan akal kita. Coba pikirkan burung yang kecil yang dalam tanda kutip lah kada bisa tangan, kada bisa akal sehat, kok dapat rezeki. Atau yang kafir banyak yang kafir di dunia ini, kok masih dikasih rezeki, malah ada yang banyak sugih. Nah, sebegitu lembutnya cinta Allah. Atau di surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kasih mana lagi yang kau ingkari? Nah, rezeki mana yang kita ingkari? Ayo, seandainya kita hitung-hitung malah. Seandainya air lautan itu dijadikan tinta untuk menghitung rezeki Allah atau nikmat Allah, dan pohon ini dijadikan penanya, kayaknya kada cukup. Amun pengen anak coba menghitungi, coba aja. Dikasih rambut tuh kenapa aja pulang warna kita warna hitam? Coba seandainya warna rambut kita tuh warna putih, mungkin ada yang kada pede bersemir terus kena. Atau telinga kita tuh diandak di sini, mungkin waktu hujan kita bukaan terus. Ya kada, itu deh. Kita kadang-kadang kada bersyukur dengan kasih sayang Allah yang begitu lembut. Kadang kita protes dengan yang dikasih rezeki. Atau misalkan kayak kisah ateis tadi, kenapa aja aku dikasih jadi orang kafir? Kayaknya kada adil Tuhan. Nah, itu bukti bahwa Tuhan itu pengen akalnya itu dijalankan, bisa nih membedakan ini mana hitam mana putih.
Kalau kada menjalankan akalnya ya berarti kada mensyukuri dengan akalnya. Dikasih mata ya harus bisa membedakan, oh ini pandangan yang baik, ini yang tidak. Nah itu bentuk kasih sayang Allah, Pak. Itu bentuk cinta. Bukan berarti cinta itu hanya sekedar pasangan. Cinta itu kadang bentuknya Ar-Rahman Ar-Rahim, habba yuhibbu itu tadi. Nah itu yang bisa ulun sampaikan. Sekali lagi ulun mohon maaf, bukan membaksud ulun menggurui, ulun sekedar mengingatkan apa yang pernah ulun dapat di pondok pesantren. Itu aja yang bisa ulun sampaikan. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa kafaratul majelis. Subhanahu wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.